unus vobiscum, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu telah memilih dan mengutus para rasul untuk mewartakan kerajaan-Mu sudah dekat. Kerajaan-Mu ditandai dengan kemerdekaan, pembebasan, pengampunan, kerahiman, keselamatan lahir dan batin yang dianugerahkan oleh Putra-Mu sendiri, yang mengutus para murid untuk mengalahkan segala bentuk kejahatan. Semoga kami senantiasa setia mengimani Yesus Kristus Putra-Mu yang telah menetapkan para rasul sebagai dasar bagi gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kini dan sepanjang segala masa. Amin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 10 ayat 1-7. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita pusatkan perhatian kita bahwa Yesus mengutus para murid yang kemudian disebut sebagai 12 rasul. Di antara 12 rasul itu disebut pertama adalah Simon Petrus. Mengapa disebut pertama? Itu mempunyai makna bahwa Simon Petrus memang ditetapkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebagai pemimpin. Maka Simon Petrus disebut yang pertama. Gereja Kristus, satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kata apostolik ini mengacu pada 12 rasul, dan yang disebut pertama adalah Petrus. Petrus oleh Yesus ditetapkan sebagai pemimpin di antara para rasul, dan itu yang diimani oleh gereja Katolik Roma khususnya, bahwa Santo Petrus adalah
paus pertama, dan semua paus berikutnya sampai hari ini Paus Fransiskus adalah pengganti-pengganti tahta rasuli Santo Petrus itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, setiap kali kita bicara tentang Petrus sebagai paus pertama, selalu ada kelompok-kelompok atau pribadi-pribadi yang resisten, yang menolak, baper, lalu tidak mau menerima. Bahkan saya dianggap mimpi ketika menyebut Petrus sebagai paus pertama. Bukan saya yang bermimpi, tapi itulah realitas gereja. Gereja Katolik dengan seluruh bangunan rohani yang ada di seluruh dunia ini mengimani bahwa Yesus menetapkan Santo Petrus sebagai pemimpin, dan karena itu lalu kita percaya dan mengimani bahwa Santo Petrus adalah paus pertama. Orang-orang kemarin sore mencoba untuk mementahkan ajaran suci ini yang berdasarkan kitab suci sangat jelas. Pasti tidak mungkin. Ya, itu hanya akan menjadi sensasi saja melawan ajaran tentang Petrus sebagai paus. Tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kita. Kita bersyukur sebagai anggota-anggota Gereja Katolik yang percaya pada iman rasuli bersama Santo Petrus sebagai paus pertama dan para penggantinya. Data-data Alkitab sangat jelas. Yesus menetapkan Petrus, dan di atas batu karang yaitu Petrus, Yesus mendirikan gerejanya. Kuasa maut tidak akan menguasainya. Yesus juga yang menetapkan, dalam Injil Yohanes kita baca, Petrus sebagai gembala. Yesus bersabda, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam dialog personal kepada Petrus, dan kemudian dialog personal itu berbuah dalam kasih personal dan kasih pastoral. Kita mengimani Santo Petrus sebagai paus pertama. Semoga jelas. Kalau ada yang mau baper dan protes, silahkan saja, itu hak panjenengan. Tapi ajaran Gereja Katolik 2000 tahun tetap teguh, kuat, kokoh, tidak akan roboh dihantam gelombang badai. Apalagi sekadar kerikil-kerikil kecil yang dilontarkan oleh anak-anak kemarin sore. Ibu Maria dan Bapak Yosef mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Oh ya, jangan perhatikan plaster yang ada di jidat saya ini sedang menjalani tindakan medik. Semoga segera pulih sehat seperti sedia kala. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.